kita jumpa lagi di perkuliahan perilaku dan etika profesi. Saya sebagai koordinator mata kuliah tersebut akan saya share dulu RPS pada tahun ini untuk mata kuliah perilaku dan etika profesi. Baik, saudara sudah melihat ya. Ini adalah RPS, rencana pembelajaran semester di tahun 2021. Beban SKS yang menjadi beban studi untuk mahasiswa sebanyak 2 SKS, yaitu keduanya adalah teori. Kemudian, capaian pembelajaran program studi, mahasiswa harus menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian mampu bertanggung jawab terhadap praktek profesional meliputi kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesionalitas sesuai dengan luang lingkup di bawah tanggung jawabnya dan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku. Mahasiswa juga menguasai kode etik PPK, pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang farmasi, dan mampu menerapkan pelayanan kefarmasian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan berbela rasa. Untuk capaian mata kuliah, mahasiswa mampu menerapkan tentang pemahaman sosial dan persepsi kesehatan, mampu memahami konsep perilaku kesehatan, mampu memahami IQ, EQ dan ESQ, memahami hak dan kewajiban atau perilaku, mampu memahami etika profesi termasuk PPK, mampu memahami aspek hukum PPK, dan mampu memahami daya tarik internasional. Untuk materi pembelajarannya, ada 7 materi yang akan kita bahas di pertemuan pada tahun ajaran 2021, dari pemahaman sosial dan persepsi kesehatan terkait dengan konsep perilaku, ada IQ, EQ, dan ESQ, kemudian hak dan kewajiban atau perilaku, etika profesi farmasi, dalam hal ini adalah untuk PPK, aspek hukum PPK, dan juga daya tarik interpersonal. Ini buku daftar referensi yang saya gunakan dari Kamalia tahun 2016. Kemudian mata kuliah syarat untuk mengikuti mata kuliah perilaku dan etika profesi adalah lulus di perundang-undangan kesehatan. Oke. Nah, ini yang pertama terkait dengan pertemuan pemahaman sosial dan persepsi kesehatan, lebih diutamakan terkait dengan pengertian dari perilaku dan juga etika profesi. Ya, saya akan share materi pada kali ini. Oke. Mungkin saudara sudah bisa lihat slide saya. Slideshow. Pengertian perilaku dan etika profesi. Ya, ada pengertian perilaku dan juga akan kita bahas tentang pengertian etika bagi tenaga teknis kefarmasian. Perilaku menurut Sukijo Noto Atmoti di tahun 1993 adalah suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar. Nah, dia juga mengatakan perilaku itu adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Tapi dari sudut pandang biologisnya, perilaku merupakan kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan dapat diamati secara langsung maupun tidak secara langsung. Ini pengertian dari perilaku menurut Sukijo Noto Atmoti dan dari segi sudut biologis. Kemudian apa sih Bu ciri-ciri perilaku manusia yang membedakan dengan makhluk lainnya, entah itu tanaman, entah itu hewan? Pertama, manusia itu harus peka. Nah, kalau kamu nggak peka berarti kamu bukan manusia. Nah, pekanya misalkan apa? Saya ambil contoh, di pinggir jalan kalian baru pulang kuliah, melihat ada orang yang betul-betul kesusahan, kemudian kalian kebetulan memiliki uang jajan berlebih. Nah, kalian peka nih ingin memberikan bantuan secara materi kepada orang yang membutuhkan tersebut. Kalau kalian nggak peka, itu berarti aneh. Oke, dan juga kalau nggak punya duit jangan dipaksakan. Kepekaan sosial bukan hanya berhubungan dengan tindakan-tindakan
yang diberikan manusia kepada makhluk lainnya. Jadi misalkan kalian peka nih, oh temannya lagi nangis, lagi sedih, kalian peka, kalian ingin menghibur, kalian ingin membujuk, jangan cuma dilihatin doang, biasa aja lah, paling dia juga nanti baik-baik sendiri. Itu nggak peka. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri perilaku manusia yang membedakan kelangsungan perilaku. Maksudnya begini, kalian sekarang sedang kuliah di 3 farmasi, kalian belajar dengan dia sampai di saatnya kalian lulus ngapain? Lulus bekerja. Bekerja ngapain Bu? Bekerja pasti ingin berumah tangga, ingin memiliki keluarga sendiri. Ya kalian menikah, setelah menikah apa? Punya anak, habis punya anak apa? Membesarkan anaknya sampai lulus sarjana, terus kalian juga sudah pensiun. Setelah pensiun tinggal tunggu dijemput sama Tuhan, ya. Ini namanya kelangsungan perilaku. Kalau kalian nggak punya pikiran seperti itu, ya pertanyakan kalian manusia atau bukan. Jadi manusia harus punya kelangsungan perilaku. Kemudian yang ketiga, orientasi pada tugas. Ya, kenapa dibilang orientasi pada tugas? Jadi kalian harus selalu tidak bengong, tidak diem. Pasti setiap manusia, apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, apapun kebutuhan dia sehari-hari, pasti akan melakukan suatu tugas atau aktivitas. Itu yang dinamakan dengan perilaku manusia. Ciri yang keempat, ada usaha dan perjuangan. Kalian ingin mendapatkan sesuatu, pasti kalian berusaha. Kalian ingin lulus dengan ranking dengan peringkat 1, berarti kalian harus minimal belajarnya jauh lebih keras dibandingkan teman-teman lain. Kalian yang para cowok ingin mendapatkan cewek cantik, pintar masa dan lain sebagainya. Berarti kalian harus berjuang untuk mendapatkan cewek dengan ciri-ciri yang kalian sukai atau yang kalian takutkan. Setiap hidup, setiap manusia perlu ada perjuangan. Nggak duduk cantik, diem aja, biar nanti takdir datang dengan sendirinya. Tidak, tetap harus diperjuangkan. Itu namanya manusia. Dan yang terakhir adalah ciri perilaku manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling unik. Setiap individu manusia adalah unik adanya. Dari jutaan bahkan miliaran manusia di seluruh dunia ini, tidak mungkin baik itu yang kembar identik pun akan memiliki karakter yang mirip 100%, tidak. Makanya dibilang manusia adalah makhluk yang paling unik dibandingkan makhluk-makhluk lain. Oke, ini adalah ciri-ciri perilaku manusia yang membedakan dengan makhluk lainnya. Kemudian gimana sih Bu suatu perilaku itu dapat berbentuk, prosesnya seperti apa? Yang pertama adalah perilaku manusia terbentuk karena adanya kebutuhan. Kemudian adanya motivasi. Kemudian perilaku akan terbentuk jika ada perangsang dan penguat, ada yang mendorong supaya terjadinya perilaku. Dan yang terakhir ada pengaruh sikap dan juga kepercayaan. Kita lihat, perilaku manusia terbentuk karena adanya kebutuhan. Ya, kebutuhan apa? Secara aktualisasi, harga diri, membuat seseorang itu memiliki perilaku. Kemudian perilaku manusia terbentuk dari karena dia dicintai dan mencintai orang lain. Ada yang merasa nyaman, aman. Kemudian perilaku manusia terbentuk karena kebutuhan fisiologis dan biologis. Kebutuhan akan oksigen, kebutuhan akan H2O, kebutuhan akan elektrolit, dan kebutuhan akan makan dan minum, serta kebutuhan biologis kalau kalian sudah menikah ya, untuk kebutuhan seksualitas seperti itu. Semakin ke bawah karena dibentuknya dari segitiga, sehingga kebutuhan paling banyak terjadi pada proses pembentukan perilaku manusia, paling banyak kebutuhan ke bawah. Setiap orang pasti butuh oksigen, air, elektrolit, makan dan minum dan lain sebagainya. Nah, semakin mengerucut ke atas berarti itu tergantung proses kalian ketika terbentuknya suatu perilaku. Begitu ya, ini perilaku manusia terbentuk karena adanya kebutuhan. Kemudian proses terbentuknya karena adanya motivasi. Motivasi adalah suatu pendorong penggerak agar apa yang kalian inginkan, apa yang kalian wujudkan untuk tercapai itu dapat terwujud sesuai dengan apa yang kalian butuhkan.
Itu bisa disadari maupun tidak disadari. Dan biasanya itu terbentuk motivasi dari dalam diri sendiri. Oh, aku harus bisa. Aku harus jadi seorang tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di perusahaan industri farmasi ini. Atau datang dari lingkungan, dari orang tua, dari kekasih, dari teman sendiri, dari kakek nenek dan lain sebagainya. Kemudian motivasi yang paling the best, terbaik itu harus datang dari dalam diri sendiri, bukan dari lingkungan. Kalau dari lingkungan berarti kalian tidak menjadi diri sendiri, gitu ya. Jadi motivasi yang paling baik kalian harus datang dari diri sendiri. Kalian kuliah di D3 Farmasi, mungkin beberapa dari kalian awalnya adalah motivasi dari lingkungan, dari orang tua. Tapi berjalannya waktu harus dari kalian sendiri, motivasi untuk lulus tepat waktu, bisa mengikuti setiap perkuliahan itu harus dari diri kalian sendiri. Karena kalau tidak dari diri kalian sendiri, maka niscaya kalian tidak akan berhasil dengan dengan tepat atau tidak sesuai dengan harapan kalian lah. Ini contoh sederhana. Saudara belajar dengan tekun dan giat karena ada motivasi untuk mendapatkan indeks prestasinya 4 kalau bisa sempurna. Ya kan? Jadi kalau kalian tidak belajar, ya sama aja, nggak akan bisa mendapatkan nilai yang sesuai kalian harapkan. Kalau kalian tidak berjuang, motivasi untuk hidup lebih baik lagi, bekerja lebih baik lagi, untuk membiayai kuliah kalian juga tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi harus dari kalian sendiri. Ini proses pembentukan perilaku, faktornya adalah motivasi. Yang ketiga, ada rangsangan dan ada penguat. Maksudnya apa, Bu? Jadi dalam meningkatkan motivasi berperilaku dapat dilakukan dengan cara. Misalkan, siapa di sini? Sila dapat ranking 1, nanti mama papa belikan iPhone, misalkan seperti itu. Kemudian nanti adanya kompetisi dan persaingan sehat. Jadi kalian juga sesama teman satu kelas boleh berkompetisi, sangat boleh. Bahkan itu diwajibkan untuk kalian yang sudah mampu pendidikan di perguruan tinggi. Kenapa? Karena dengan adanya kompetisi dan persaingan sehat, maka kalian akan belajar untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tapi harus yang sehat, ya, jangan saling sikut satu sama lain. Kemudian faktor terangsang dan penguat itu akan memperjelas tujuan. Jadi mungkin yang tadinya, kira-kira aku bisa nggak ya kalau aku lulus dengan itikat gini, nanti aku akan kerja di sini. Atau dia bahkan menciptakan tujuan antara. Dia di tengah-tengah, case making istilahnya. Terus dia juga harus memberi informasi keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong lebih berhasil. Maksudnya gimana, Bu, informasi keberhasilannya? Adanya pengakuan penghargaan dari speaker kalau kalian ada 1, 2, 3 ya, entah itu kalian akan diumumkan di Desa Kali seperti ada acara besarnya kita gitu ya, dan lain sebagainya. Itu akan mendorong lebih kita bersemangat untuk lebih baik lagi dari hari ke hari. Kemudian faktor pengaruh sikap dan kepercayaan. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku, baik positif maupun negatif. Contoh, sikap ibu terhadap pentingnya imunisasi bagi bayinya. Ada juga sikap orang yang benci dan iri terhadap keberhasilan seseorang, itu negatif. Kalau positifnya yang di atas ya, ibu sangat memperhatikan anak bayinya sehingga perlu adanya imunisasi untuk pertumbuhan di dalam dirinya. Kalau negatifnya tadi cemburuan, kemudian sirik gitu ya, dia kok bisa lulus ranking 1 sih, kenapa aku nggak bisa gitu. Nah itu kemungkinan karena kalian tidak mau berusaha lebih keras daripada teman kalian yang berhasil ya. Boleh iri, bukan masalah iri atau tidaknya, tapi lebih bersikap positif atas keberhasilan seseorang gitu. Kalau dia bisa, berarti aku juga bisa dong. Kan kita sama-sama masuk di D3 Farmasi, sama-sama dari kelas yang sama, dosen yang ngajar pun yang sama. Bedanya apa? Bedanya adalah cara kalian belajar. Oke? Kemudian, hal lain yang mempengaruhi perilaku adalah kepercayaan yang dimiliki seseorang. Contohnya, kepercayaan seseorang bahwa perbuatan yang baik akan memperoleh pahala di kemudian hari. Itu positifnya.
Ya, ini hubungannya dengan Sang Pencipta. Jadi kalau kalian bantu orang, jangan langsung aku nunggu ini dia pasti kan akan kasih aku sesuatu. Nggak perlu. Kalian berlakulah baik kepada siapapun tanpa meminta balasan. Karena itu sudah tugas kita sebagai makhluk ciptaan. Tuhan nggak akan mau kita melakukan sesuatu itu ada maunya. Lawang kita aja lah di dunia ini sudah bersyukur lah, di keluarga kita juga sudah bersyukur ya kan. Jadi jangan pernah mengharapkan apapun kepada siapapun jika kalian membantu orang lain tersebut. Ya, ini faktor pengaruh sikap dan kepercayaan. Kita lanjut. Kemudian faktor-faktor lain nih, kalau tadi kan proses terbentuknya perilaku. Terus faktor yang mempengaruhi apalagi nih Bu? Yang pertama ada faktor genetik. Terkait dengan ras, suku, itu otomatis berbeda. Kalian yang mungkin dilahirkan dari keluarga yang suku Jawa akan berbeda perilakunya dengan suku Papua, misalkan seperti saya. Gitu ya. Itu akan sangat mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Biasanya laki-laki itu menggunakan pertimbangan rasional dan akal, pikiran. Wanita dikit-dikit perasaan, dikit-dikit baperan. Makanya kalian para pria, kalau sampai ada yang baperan itu aneh. Yang bisa baperan itu hanya cewek. Dan cewek juga kalau nggak pernah menggunakan perasaannya, kalau pakai rasional juga aneh sebenarnya. Ya. Makanya kalau di sisi balance, laki-laki boleh nggak bunganya? Boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Kan, tapi jangan terlalu lama seperti cewek, diputusin yang para ceweknya langsung nangis, nggak mau makan, pusing, nggak mandi, ya itu juga jangan gitu ya. Ini terkait dengan jenis kelamin. Ya, ada juga yang namanya sifat kepribadian, perilaku orang yang pemalu, pemarah seperti apa, pengecut juga seperti apa, dan lain sebagainya. Terkait sifat fisik, ini belum tentu juga seperti ini. Ini hanya menurut penelitian seseorang yang meneliti manusia terkait dengan perilakunya dari sifat fisiknya. Ini biasanya saja ya. Tipe tenis itu tipe yang pendek, gemuk, perut besar. Di kelas kalian siapa? Ada nggak dengan ciri-ciri ini? Itu biasanya mudah bergaul, supel. Kemudian dia humoris, suka bercandaan, dia pasti ramah, dan dia gampang beradaptasi dengan yang baik. Ini tipe tenis. Nah, kalau tipe yang atletis, yang otot kuat, maco, mungkin cantik, wah pokoknya gagah, dan lain sebagainya, dia biasanya suka menyendiri dan sedikit bicara. Ini hanya secara garis besar, tapi tidak sebagai patokan, gitu ya. Kemudian faktor pendidikan. Kalau orang yang kuliah, yang sekolah, yang mendapatkan pendidikan secara formal, pasti berbeda perilakunya dengan yang non formal, yang nggak sekolah. Itu pasti kalian juga sudah tahu. Kan makanya orang tua kalian menyekolahkan kalian, supaya kalian itu memiliki perilaku yang baik ke depan. Lingkungan juga sangat mempengaruhi. Kalian berteman dengan teman-teman yang toksik, itu lambat laun pasti kalian akan memiliki perilaku yang ikutan toksik. Jadi kalian sebagai anak zaman sekarang, banyak sekali hambatan, banyak sekali halangan di depan yang akan mengganggu kehidupan kalian. Dilihat lagi, dianalisa lagi. Kira-kira kalau saya bergabung di kelompok ini akan mempengaruhi saya enggak? Harusnya kalian sebagai orang yang paling baik gitu ya, mempengaruhi orang lain itu boleh. Tapi jangan sampai kalian terbawa menjadi seseorang yang tidak baik atau toksik di lingkungan juga. Ya. Kemudian ada juga faktor agama. Biasanya perilaku manusia yang menaati ini perintah-perintah ajaran agamanya, pasti hidupnya, perilakunya jauh lebih baik daripada orang yang nggak mau tahu, orang yang nggak pernah beribadah, orang yang nggak pernah menjalankan perintah agamanya. Terus ada juga faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi seorang anak, seorang manusia yang dilahirkan di keluarga kaya raya, kayak sultan, akan beda banget dengan orang yang dilahirkan di keluarga sederhana. Pasti berbeda perilakunya. Ini menjadi faktor
dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, ini pembentukan perilaku. Prosedurnya nih, menurut Skinner, perilaku tersebut merupakan interaksi antara perangsang dengan tanggapan. Ada dua macam tanggapan, yaitu responden respon, reflektif atau perilaku responden, dan operan respon atau instrumental behavior. Kita akan lihat, kalau responden respon adalah tanggapan yang disebabkan adanya rangsangan, stimulus, atau electing stimuli yang menimbulkan tanggapan yang relatif tetap. Contoh, orang makan rujak terus kalian lihat, makan pasti kalian ngiler, kayaknya enak ya, aku mau beli deh. Aduh, itu rujak apa tuh? Jambu apa tuh yang lagi terkenal sekarang? Itu enak tuh kayaknya, tuh dicocol pakai sambal. Aduh nih, apalagi kalau siang-siang begini. Itu adalah stimulus dari kalian melihat, dari mata kalian sendiri melihat orang makan rujak, makan es krim, atau nggak minum dan lain sebagainya. Kemudian respon dan respon termasuk respon emosi atau perilaku emosi yang timbul karena hal-hal yang tidak mengenakan. Contoh, menangis karena sedih. Ya kalau kalian bisa tahan nggak apa-apa. Terkadang wanita nih, yang lebih banyak kan wanita. Nangis, diputusin pacar, berantem sama temennya sekelas, nangis. Sedih, kok aku udah gak ditemenin dia lagi sih, kok dia tusuk aku dari belakang sih, nangis. Terus akhirnya sakit. Terus kalau ada yang meninggal dalam keluarga kalian pasti akan terharu, bersedih. Dan biasanya kalau kalian mungkin ya menghadapi dosen-dosen yang killer, baru lihat dosennya, aduh udah takut, mukanya pucat. Itu juga bisa terjadi karena respon secara refleks. Dilihat setan takut, lihat dosen kok kayak setan, enggak ya. Ini juga harus diwaspadai. Jadi itu beberapa perilaku yang biasanya timbul dari respon secara refleks. Kemudian respon ini maupun perilaku emosi keberadaannya sangat terbatas dan kemudian untuk dimodifikasi sangat kecil, gitu ya. Yang kedua, operan respons atau instrumental behavior. Tanggapan ini timbul dan diikuti oleh perangsang tertentu dan penguat dan memperkuat tanggapan atau perilaku tertentu yang telah dilakukan. Contoh, seorang mahasiswa rajin dan tekun dalam belajar, jika di atas 3, mungkin 3,5 atau 3,9. Dan pasti ini akan diberikan hadiah oleh orang tuanya. Jadi setelah dia melakukan sesuatu, dia akan diperkuat dari tanggapannya. Kemudian merupakan bagian terbesar nih dari perilaku manusia yang kemudian memodifikasinya tidak terbatas untuk membentuk jenis tanggapan atau perilaku menciptakan kondisi tertentu yang disebut dengan operan kondisional. Nah, bentuk perilaku ada pasif, ada aktif. Pasif jadi itu terbentuk dari intern kalian. Dia sifatnya tertutup, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Berfantasi, lagi diem, bengong, mikirin, aduh, bentar lagi udah mau Valentine. Nanti aku mau kejutin pacarku apa ya, misalkan seperti itu berfantasi ya, membayangkan. Kemudian berpikir nih, aduh minggu depan ujiannya Bu Erni, aduh kira-kira susah banget, aduh nanti aku bisa jawab nggak ya, itu berpikir. Yang bisa lihat cuma nggak ada, cuma kalian sendiri aja gitu. Itu terbentuk dari perilaku pasif atau respon internal. Nah, kalau perilaku aktif sifatnya terbuka, dapat diamati berupa tindakan nyata. Contoh, mengerjakan soal ujian, menyarankan orang lain untuk berobat ketika sakit, membantu teman lain ketika kalian di apotek, kok temannya ini kesulitan, repotan, melayani pasiennya begitu banyak, itu perilaku aktif, kelihatan sama kalian. Tapi kalau pasif, misalkan kalian kerja di PKL di apotek, biarin aja, dia juga bisa sendiri, nggak usah bantu, gitu ya. Itu lebih ke perilaku pasif. Kita masuk ke etika profesi. Jadi nanti kalau kalian lulus, kalian sudah memiliki nama ya, seorang profesi kesehatan, profesi tenaga kesehatan di bidang farmasi, khususnya tenaga teknis kefarmasian. Harus memiliki etika. Kalau kalian udah nggak, perilakunya udah jelek, etikanya hancur lagi, aduh, itu dijamin kalian nggak akan bisa bekerja dimanapun.
Jadi makanya adanya mata kuliah ini untuk membekali kalian, mempersiapkan kalian agar nanti ketika PKL, ketika bekerja tidak kaget. Mumpung kalian masih masih kuliah. Kalau kalian sudah kerja, kalian punya sifat nggak baik langsung dipecat. Kalau di kampus paling dimarahin Bu Ellen, paling dimarahin dosen lain, ya kan? Masih ada kebijakan-kebijakan buat kalian sebagai mahasiswa. Kalau udah bekerja udah nggak ada. Ya, beberapa perusahaan, beberapa pimpinan malah kamu udah salah keluar dari perusahaan ini. Jadi kan harus hati-hati. Ya, jangan lagi seperti anak-anak, harus sudah bersikap dewasa. Karena kalian nanti akan menempel profesi tenaga teknis kefarmasian. Pengertiannya etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, artinya etikos atau kebiasaan. Jadi kalau kalian nggak punya kebiasaan, berarti kalian nggak beretika. Ya, menurut Min Uno, etika adalah falsafah moral dan pedoman cara hidup yang paling benar dipandang dari sudut agama, budaya, dan susila. Menurut Dr. Randes O.P. Simorangkir, etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai-nilai yang baik. Dan menurut Martin di tahun 93, etika adalah batasan maupun standar mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosial. Ini hanya beberapa tokoh yang memberikan pengertian atau memberikan penjelasan terkait dengan etika. Oke? Macam-macam etika, ada meta etika dan etika normatif. Di mana meta etika adalah tindakan yang dibahas berdasarkan hal yang terjadi dan dampak yang dibuatnya. Oke, meta etika. Ada juga etika normatif. Dia adalah suatu studi dalam menentukan nilai-nilai etik. Kita akan lihat. Ya. Terus apa sih Bu relativisme etis? Itu apa? Jadi etika adalah tadi ilmu yang membahas tentang pola-pola aturan terkait nilai-nilai kesusilaan. Maka tindakan setelah kalian melakukan aturan etik tadi disebut dengan tindakan etik. Nah, kalau sifat tindakannya tentang pelaksanaannya disebut dengan bersifat etis. Tindakannya etik. Etika timbul dari tindakan etik yang bersifat etis. Yaitu relativisme dari etis. Untuk unsur pokok dalam etika, dalam berpikir secara sifat etis, perlu adanya 4 hal yang kita perhatikan, yaitu nilai, ada juga norma, situasi, dan objeknya apa, supaya kita dapat berpikir etis. Nah, untuk pengertian etika profesi sendiri adalah ada istilah atau kata profesi yang menempel juga seorang profesi tenaga teknis kefarmasian harus profesional dalam melaksanakan pelayanan kefarmasiannya. Arti profesi, pekerjaan nih yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi profesi kalau nggak ada keahlian berarti bukan profesi. Ya, sekali lagi profesi tidak ada keahlian berarti bukan profesi. Kalau sifat profesional itu apa? Dia adalah seorang yang melakukan pekerjaan purna waktu, jadi waktu tertentu dari pekerjaan itu akan mengandalkan keahlian. Oke, itu orang yang melakukan pekerjaan. Kalau profesi itu pekerjaannya. Ya, ini pengertian dari profesi dan juga profesional. Nah, seorang profesi TPK wajib memiliki pengetahuan khusus, makanya kalian untuk stikes tanpa Borromeo selama 3 tahun ini kita bekali dengan pengetahuan kefarmasian dari segala bidang. Ya, kedua, seorang TPK nih atau seorang profesi wajib memiliki kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Karena kalian nanti akan disumpah atau janji, maka kalian harus punya kaidah dan standar moral. Terus yang ketiga, seorang profesi TPK harus mau melayani masyarakat, harus mengabdi kalian. Jangan egois. Ya, nanti kalau kerja di apotek, ada sekiranya pasien yang bingung mau beli obat apa, jadi kalian cuek aja dan kasih aja yang mahal-mahal. Jangan. Kalian bisa tawarkan dari yang murah sampai yang mahal, silakan. Bu, ini mereknya ini, bagusnya ini gitu. Ya, tetap harus melayani masyarakat. Keempat, kalau kalian kerja nggak bisa kerja asal kerja,
oh saya udah lulusan TPK, tapi saya kerja nggak ada izin-izinnya nih. Nggak bisa juga, karena harus punya minimal surat izin praktek TPK. Itu didapat kalau kalian urus yang namanya sertifikat kompetensi setelah kalian lulus ujian kompetensi tahun depan di bulan Oktober. Oke, kalian udah wisuda dulu ya, wisuda dulu, sidang dulu selesai, kemudian ikut ujian kompetensi. Setelah lulus, keluar tuh sertifikatnya, urus lagi, SPR dulu. Habis SPR surat tanda registrasi, baru ngurus surat izin praktek, baru kalian bisa menjalankan profesi TPK dalam menjalankan pelayanan kefarmasian. Terakhir, kalian teh ini nggak hanya seorang diri jadi TPK di dunia ini, di Indonesia atau ruang lingkup kecil di Jawa Barat. Nah, kalian harus memiliki teman-teman yang seprofesi, sejawat istilahnya. Biasanya kalian akan dimasukkan ke dalam suatu organisasi profesi. Namanya PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Isinya para profesi tenaga kesehatan TPK, D3 Farmasi, atau S1 Farmasi. S1 Farmasi juga dibilangnya TPK karena belum mengambil 1 tahun profesi apoteker. Oke, kalau kalian nggak ada ini, kalian tidak bisa menjadi profesi tenaga teknis kefarmasian. Ya, sudah selesai materi dari saya. Silahkan mahasiswa mengerjakan soal yang akan saya berikan di Google Classroom. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan semoga di bulan Oktober kita sudah bisa mulai hybrid learning. Ya, terima kasih.